Saya sangat terlambat. Di jalan cari tempat untuk minggir. Kita akan awali persekutuan doa pagi dengan datang kepada Tuhan saat pagi hari ku datang untuk menyembah. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Memuji Tuhan dengan dari memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pagi ini kami datang menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau atas hari baru yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami jalani. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami pun mohon ampun setiap dosa yang sering kali kami lakukan, agar kami layak datang di dalam doa, dalam pujian kami, dalam ucapan syukur kami, maupun dalam permintaan doa-doa kami. Semoga Tuhan berkenan. Kami awali langkah kami hari ini, dan kami bersyukur untuk persekutuan doa yang dilaksanakan hari ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Pakailah Pak Edi yang akan menjadi saluran berkat buat kami. Kami serahkan persekutuan doa pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk pujian kedua, sebelum firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Edi, kita akan datang dan bersujud pada Tuhan dalam pujian. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Disampaikan Pak Edi selanjutnya. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh bersekutu di dalam suan doa GKM Pengharapan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan di dalam setiap yang kami lakukan termasuk pada hari ini. Bukan sebuah rutinitas yang akhirnya menjadi beban bagi setiap kami. Tetapi sebagai ucapan syukur sekaligus satu kesukaan bagi kami untuk kami boleh datang menghadap Engkau dan kami boleh menaikkan doa-doa kami. Sekarang saatnya kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar renungan daripada firman-Mu ini boleh ada dan tinggal bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kembali bisa bertemu. Iya, Bu Retno tidak perlu merasa bersalah karena memang Bu Retno lagi agak di jalan. Tapi justru kita bersyukur karena meskipun ada tidak di rumah, ada di jalan, tapi Bu Retno dan Pak Anton berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita semua dan buat Tuhan. Terima kasih ya Bu Retno, Pak Anton. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu sesuai dengan teks yang ada di sini, berdoa tidak kenal menyerah. Berdoa tidak kenal menyerah, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya atau kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita mengenal bahwasannya, silakan slide berikutnya, Bu Liana. Ya, ketika seorang bayi baru lahir di bumi ini, ya, dipastikan bahwasannya siapapun yang menolong dia, pingin bayinya menangis. Ya, bukan kalau nggak bersuara atau diam aja, dipaksa. Masalahnya bayi itu ketika lahir nggak pernah ada yang tertawa, selalu menangis gitu. Di bayi dipaksa untuk menangis, entah dicubit atau ditabuk, saya nggak tahu persis caranya, karena saya tidak pernah menangani bayi yang baru lahir. Tetapi kerinduan kita semua bayi yang lahir itu justru menangis. Nah, inilah keunikan daripada manusia. Jadi bayi lahir ke bumi dipaksa menangis. Kayak begitu bayi menangis, semua kita bersorak. Waduh, sehat ya, dan seperti itu normal. Kalau nggak nangis ya dibikin nangis caranya bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah manusia yang kadang terpaksa lahir dengan menangis. Tetapi kita mengerti ketika bayi ini tumbuh sebagai anak-anak, seringkali kita mendapati bahwasannya bayi ini juga anak ini ketika bertumbuh memakai tangisan itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau dia pingin sesuatu dan dia ngoyok istilahnya kalau itu minta sungguh-sungguh pada orang tuanya nggak dikasih, senjatanya adalah menangis. Jadi kita sering melihat ya, jadi anak-anak yang tiba-tiba berjalan sama orang tuanya, nangis, kenapa? Karena minta mainan atau apa yang dia suka supaya itu diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mendapati bahwasannya bisa jadi bahwasannya kita itu dipaksa untuk berdoa. Kok orang Kristen kok kenapa sih enggak berdoa ya enggak apa-apa gitu ya. Toh tetap orang Kristen. Jadi kita doa atau tanpa doa kalau kita ngomong Kristen ya Kristen. Enggak ada yang tahu kita enggak berdoa gitu kan. Tetapi kita dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh firman Tuhan kalau kita berdoa. Dan ini Bapak Ibu bukan saya ingin menghakimi Bapak Ibu semua. Enggak, ini yang terjadi hampir kebanyakan gereja. Tidak sedikit orang yang tidak mau berdoa di hadapan publik gitu ya. Yang publik ini ya. Jadi ketika ada persoalan bersama, tolong saudara A berdoa atau Bapak C berdoa atau Ibu Z berdoa. Aduh, jangan saya. Nah, kita mendapati realitas seperti ini bukan bermaksud untuk menghakimi. Tapi sungguhnya ya inilah kita sebagai orang Kristen. Kenapa ditunjuk berdoa? Karena seharusnya orang Kristen itu ya berdoa. Jadi berdoa itu ya memang dipaksa gitu kan. Harus bisa berdoa karena kita sebagai orang Kristen. Tapi dalam perkembangan ketika kita sudah berdoa, kan kita juga memakai doa-doa kita itu untuk menaikkan sesuatu pada Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Agaknya kita maksa kepada Tuhan, jadi kita pakai karena kita dipaksa untuk berdoa, akhirnya kita juga memakai senjata doa itu kepada Tuhan untuk kita meminta sesuatu. Nah, ini kan bayi dan anak-anak. Tetapi bagaimana dengan kedewasaan iman kita di dalam konteks kalau kita lihat tentang doa ini? Nah, ini menarik ketika kita membaca dari Injil Lukas. Tadi Lukas pasal 8 gitu ya. Ya, di Lukas pasal 8 dikisahkan di situ ada peran setidaknya ada dua, hakim dan janda begitu ya. Nah, bisa lihat slide kalau tadi kalau sudah membaca kita mengerti. Hakim disebut tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia. Wah, ini modelnya seperti apa gitu ya? Seperti itu pokoknya dia nggak takut sama Tuhan aja, nggak takut, nggak hormati manusia ya wajar banget. Kalau dia nggak takut sama manusia tapi masih takut akan Tuhan ya masih mending. Kalau ini nggak takut sama Tuhan, nggak hormati manusia, waduh ini apapun yang menjadi keputusannya ya final gitu kan.
Nah, hakim ini kita tahu bahwa saya memutuskan segala sesuatu. Kemudian ada peran yang kedua yaitu seorang janda. Janda dia mengadu kepada hakim supaya dimenangkan dengan masalahnya dengan orang lain gitu ya. Jadi mengadunya itu ya dia minta dibela dan itu sepertinya datang terus-menerus dan hakimnya bosan. Nah, Bapak sekalian, inilah kisah tentang doa di Injil Lukas pasal 18. Menarik Bapak sekalian. Sebelum saya lihat ini peran yang ketiga gitu ya. Kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 18 ini, itu didahului dari pasal 17. Bagaimana kisah atau Tuhan Yesus menunjukkan bahwasannya kedatangan kerajaan Allah. Nah, ini penting. Jadi sebelum kita berbicara tentang doa, Lukas pasal 17 berdoa tentang kedatangan kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa lihat kalau sedikit mundur jadi pasal 18, saya akan lihat bahwasannya 17 ayat 34 ya, Lukas ya. Aku berkata padamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, sedang bekerja gitu, memang tingkat kehilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambaran daripada kedatangan Tuhan, gambaran daripada kedatangan Tuhan itu disebutkan sangat dramatis. Ketika dua orang sama-sama di satu lokasi yang sama, satu bisa pergi, dibawa oleh Tuhan, satu lagi ketinggal di dunia ini. Sangat dramatis gambaran seperti itu. Dan itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua gitu ya, kerajaan Allah seperti itu. Jadi mengeri-ngeri juga gitu ya. Andaikan kita lagi kumpul bersama, ada dua orang di situ, tiba-tiba satu pergi hilang, satu lagi ada. Dikira ngumpet, ternyata itulah kedatangan kerajaan Allah. Nah, itu mengerikan. Dan kemudian disambut pasal 18 ini dengan satu kalimat yang jelas, pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi berdoa bisa jadi bagian daripada kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah yang mendadak yang tidak pernah kita tahu. Dan ini klop dengan ayat yang ke-8 yang terakhir yang kita baca. Aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, perhatikan, anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saya ingin berbicara pada kita semua, termasuk saya juga lagi belajar, pasal 17 berbicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu datang, dan kemudian 18 ayat 1 bicara tentang menegaskan ya, berdoa tidak jemu-jemu, dan ayat 8 dan itu dikatakan bahwasannya bagaimana kita perhatikan anak manusia itu akan datang. Jadi jika anak manusia datang. Jadi kita lihat doa itu begitu penting bagi setiap kita. Bukan hanya untuk sekedar terus kita hidup di dunia ini, bukan. Tetapi doa yang terus-menerus dalam kesigapan itu penting dalam diri kita mempersiapkan akan kerajaan Allah yang akan datang bagi setiap kita. Dan kita mengerti di dalam Alkitab bahwasanya kerajaan Allah itu atau Yesus datang ke dunia seperti pencuri yang tiba-tiba, yang tidak pernah kita mengerti kapan waktunya. Dan kita sepertinya semua setuju dan harusnya setuju, bukan? Kalau kerajaan Allah itu akan atau kedatangan Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Apa sih yang harus kita siapkan? Kewaspadaan apa kalau kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu? Tidak lain, tidak bukan. Salah satunya kita tetap beriman di dalam Tuhan. Dan beriman di dalam Tuhan itu adalah wujud nyatanya, ya salah satunya juga di dalam doa. Karena doa adalah hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Dan itu tidak dipungkiri. Ketika kita semakin banyak berdoa, bisa diartikan kita semakin dekat hubungan intim dengan Tuhan.
kita merasa bahwasanya ya Tuhan itu bersama dengan kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Dan itulah yang harusnya kita alami tiap-tiap waktu. Saya bersyukur bahwasanya di kami pengharapan, bahkan sebelum saya datang itu sudah ada namanya pedati. Dan itu menurut saya keren banget. Bagaimana kita bisa berdoa bersama-sama, saling mendukung dalam doa. Maka jujur aja ketika ada hal-hal yang saya sampaikan, seringkali saya itu sampaikan di pedati itu yang utama itu ya. Bukan bukan lainnya yang lainnya nggak penting tidak, tapi yang utama itu di pedati dulu. Kenapa? Karena saya merasa saya butuh dukungan doa. Jadi itu makanya ketika saya perjalanan saya juga share di pedati minta dukungan doa bukan cuma di bibir saja, sungguh-sungguh saya minta karena dengan adanya banyak yang berdoa, banyak mendoakan, saya merasa ya inilah kehidupan iman kita harusnya seperti ini. Dan itu sekarang saya merasa bahwa saya sudah menular kemana-mana. Maka ketika kita mau berangkat ke Batu Petumpang, kita juga minta didoakan oleh Oma Inggriani. Dan kita dikasih ayat juga dari Injil Markus ya Oma ya. Nah itu adalah bagaimana kita belajar bersama untuk tekun berdoa, menyerahkan segala sesuatu di dalam doa. Nah kita balik lagi. Konteksnya adalah selagi berdoa dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan saat Tuhan mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, jemu-jemu itu nanti bingung katanya, maka saya kasih judul hari ini, berdoa tidak kenal menyerah. Berdoa yang tidak kenal menyerah. Apapun yang terjadi, kita harus selalu berdoa. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Banyak godaan untuk kita tidak berdoa. Saya coba memikirkan dua sisi yang ekstrim gitu ya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan berkat berkelimpahan, kita merasa bahwasanya kita adalah orang berhasil. Saya melakukan segala sesuatu berhasil. Dan saya merasa bahwasanya ya inilah saya. Tanpa doa pun bisa. Sehingga perlahan, tidak sadar. Dengan kita berhasil, mungkin kita menjadi semakin sibuk karena pekerjaan kita akan bisa jadi semakin banyak karena kita diberkati oleh Tuhan dan kita lupa berdoa. Ekstrim yang lain, kita adalah orang yang gagal dalam tanda petik ya, orang yang tidak berhasil di dalam kehidupan. Apa yang bisa terjadi di sana? Justru ketika seperti itu bisa jadi kita kecewa dengan Tuhan. Buat apa berdoa? Toh yang saya lakukan gagal, tidak berhasil. Mengapa saya berdoa? Dengan berdoa tidak mengubah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Dengan situasi dan kondisi seperti ini. Sehingga akhirnya buat apa sih berdoa? Nggak perlu berdoa. Jadi ekstrim yang berhasil dan ekstrim yang gagal tadi. Dua-duanya berpotensi untuk kita berhenti berdoa. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak kenal menyerah. Selalu itu satu kegiatan yang berulang, ya artinya ya terus-menerus. Ya itulah yang kita lakukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah untuk tidak berdoa. Selalu berdoa. Apapun itu. Sekedar hal sederhana, kita berdoa nggak apa-apa. Dan itu yang kita lakukan. Saya masih mengingat persis ketika ada di dunia kampus di sana gitu ya, di Malang gitu ya, ketika saya belajar. Kami waktu itu ya angkatan seperti angkatan awal yang diperbolehkan untuk menggunakan laptop gitu ya, meskipun terbatas gitu ya. Nah, para dosen itu mengamati, khususnya mahasiswa kalau di kampus kan kalau kita persiapan di awal gitu boleh pakai laptop tapi di sangat terbatas ya. Tapi yang boleh adalah di tempat di mana disediakan ruang komputer. Nah, ruang komputer itu kan bebas, kita enggak, enggak saat kita kuliah. Tapi siapapun bisa masuk untuk belajar di sana. Nah, ada dosen saya mematikan. Siapa yang begitu duduk, buka.
apa namanya komputer itu dan kemudian langsung dia mempersiapkan segala sesuatu. Dan ada yang lain, ketika duduk belum buka komputer di ruang komputer itu dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, kami sama-sama belajar ilmu Tuhan kan, teologi ya, ilmu tentang Tuhan gitu ya. Teologi kan ilmu tentang Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan bisa berbeda. Ada yang merasa bahwasannya ya inilah laptop biasa, inilah komputer biasa kita bisa buka gitu ya. Tetapi ada yang mendahulunya dengan berdoa dan itu diperhatikan oleh saat khususnya dalam ini para dosen gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan dosen saya mengingatkan kita semua, dahululah segala sesuatu dengan berdoa. Dan saya mengingat persis kata itu, saya belajar. Oi, ternyata bagian yang seperti ini pun diperhatikan gitu ya. Bukan memaksa, tetapi bagaimana kita itu berdoa, ya tidak jemu-jemu itu. Apapun yang kita lakukan, berdoalah. Singkat nggak ada masalah, bahkan tanpa kata juga nggak ada masalah. Yang penting kita berdoa. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, dengan tidak jemu-jemu tadi digambarkan oleh salah satunya bagaimana kita harus berdoa dengan jemu seorang janda yang punya banyak masalah yang dia minta dibela oleh hakim dan ketemu dengan hakim seperti itu. Susah ketemu hakim yang seperti itu. Bisa menyerah. Oh bisa, sewaktu-waktu bisa saja menyerah Bapak Ibu sekalian. Tetapi perhatikan bahwasannya ketika firman Tuhan berkata hakim yang tidak takut tak kalah tidak menghormati manusia. Itu adalah digambarkan hakim yang independen, yang berdiri sendiri, yang punya kuasa mutlak. Nah, mari kita perhatikan yang terselip di balik ini adalah ini ada peran yang lain yaitu antara Tuhan Yesus dan juga kita. Saya nggak sebutkan bagian kita atau Tuhan. Tuhan itu independen. Dia tidak bergantung kepada situasi kita. Dia tidak bergantung kepada ciptaannya apapun juga karena dia menciptakan kita. Jadi apa yang menjadi keputusan daripada Tuhan ya final. Dia tidak bergantung pada apapun, apalagi dia takut pada kita. Enggak. Kalau tadi perumpamaan gambaran tentang hakim tidak takut, angkala tidak menghormati manusia, Tuhan lebih independen. Tidak ada yang ditakuti, karena dia adalah pencipta kita. Nah, kita ketika berdoa, sedang berhadapan dengan Tuhan yang lebih daripada seorang hakim tadi, yang betul-betul independen. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bagian ini ya. Perhatikan bagian ini. Kita harus semakin sadar dan saya pun juga semakin sadar. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, kita sedang berhadapan dengan pribadi yang independen, di mana kekuasaannya mutlak, tidak bisa kita merubahnya, semua bergantung di dalam kedaulatan Tuhan itu sendiri. Ketika kita berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, belum dijawab, kita nggak bisa protes. Begitupun kalau kita dijawab dan itu kita berdoa dan dijawab oleh Tuhan, yang kita lakukan juga bersyukur pada Tuhan. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya coba mengulik pemikiran kita gitu ya. Kalau semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mau ngasih kita apa, ya sudah itu yang terjadi kan. Nggak ngasih juga nggak yang itu yang terjadi. Kenapa kita harus berdoa? Kan nggak perlu kita berdoa. Jadi kita mengulik pikiran kita ya. Kalau semua ada di dalam keputusan Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Kan tidak harus berdoa. Ya sudahlah, tergantung Tuhan aja mau dikasih apa, oke terserah Tuhan, saya nggak perlu berdoa gitu kan. Tetapi justru inilah firman yang menurut saya penting ketika Tuhan berbicara, kamu, saya perhatikan lagi ya Bapak sekalian, supaya saya nggak salah ya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak kenal menyerah, bahasa saya gitu ya. Bukan Tuhan itu tidak bisa mendengar. Bukan Tuhan itu cuma senang aja kita berdoa, tidak. Tetapi kalau digambarkan sebagai seorang hakim, mungkin ada hal-hal yang khusus yang menjadi permintaan kita yang bukan Tuhan tidak tahu.
Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam Tuhan ingin, ayo kamu mau minta apa nih? Andaikan itu belum terjawab, Tuhan belum menjawab. Ayo minta dong seperti janda itu. Istilahnya ngeyel terus sama Tuhan. Tidak pernah menyerah pada Tuhan. Nah kalau hakim tadi bisa sampai menyerah dengan janda itu. Digambarkan bahwasannya bisa jadi doa kita pada Tuhan itu bukan Tuhan menyerah pada kita. Tapi konteksnya Tuhan tahu kegigihan kita yang tidak pernah menyerah itu. Sehingga Tuhan bisa saja mengabulkan doa kita. Nah, seringkali yang kita pahami bahwasanya konteks tidak kenal menyerah itu bukan di dalam keberhasilan, bukan. Karena orang yang berhasil itu ya sudah. Tetapi konteks yang tidak kenal menyerah dekat sekali dengan orang-orang yang gagal, yang masih memperjuangkan segala sesuatu, bukan orang yang berhasil. Jadi sekarang saya tidak bicara tentang orang yang berhasil, meskipun ada peluang di sana tidak menyerah, bisa kita lupa berdoa, tetapi yang saya perbincangkan berikutnya, yang kita perbincangkan adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu agar doanya dikabulkan. Nah, inilah doa yang tidak kenal menyerah. Seharusnya, ya ini kok apa namanya, ya kita ada bisa lihat ya. Seharusnya tidak mengenal menyerah. Kita mendesak Tuhan melalui argumentasi. Jadi berdoa itu sebenarnya kita akan berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Kenapa? Bla 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 bla. Kita jangan berargumentasi satu arah gitu. Bukan berdebat. Jadi kita berargumen aja dengan Tuhan. Kenapa Tuhan harus bela saya dan kita sampaikan. Kenapa Tuhan harus memberikan pada kita dan kita harus sampaikan gitu kan. Tapi sadar bahwasannya tidak kenal menyerah bukan hanya berargumentasi, tetapi dengan kerendahan hati. Ingat bahwasannya Tuhan tuh lebih daripada hakim yang tidak takut Allah dan tidak mengerti manusia. Jadi datanglah kita bersama-sama dengan Tuhan dengan argumentasi, tapi juga dengan kerendahan hati. Jadi doa yang tidak kenal menyerah harusnya kita datang dengan kerendahan hati, bukan sombong. Tuhan, kamu harus beri saya seperti ini nih. Ya siapa kita? Jangan-jangan Tuhan nggak beri, karena kita merasa diri kita Tuhan. Kalau kita nggak dikasih, kita marah sama Tuhan, ya kitalah Tuhannya. Tapi mari kita datang dengan kerendahan hati, minta, bukan mengharuskan Tuhan mengikuti kita. Tetapi juga yang lain dengan keberanian. Posisi Tuhan yang begitu tinggi, kita begitu rendah, maka di dalam doa argumentasi oke, rendahan hati, tapi juga berani. Berani itu bukan kurang ajar, tapi berani meminta kepada Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam teks yang lain. Datanglah padaku dan mintalah. Nah, Tuhan berkata, minta. Jadi kita berani untuk menaikkan doa-doa ini. Dan tidak sekali. Tetapi tidak kenal menyerah yang palsu. Ingat, ada bagian yang saya sampaikan di sini. Memamerkan semangat hanya untuk sementara. Hanya menyerah. Dilakukan nggak bagian yang seharusnya dilakukan? Tetapi ini palsu karena begitu berapa kali udah nyerah. Udahlah, Bapak Ibu sekalian, tidak kenal menyerah itu ya terus bergumul terus, jangan pernah berhenti gitu ya. Kita kan sedang menggumuli bersama bagaimana gereja kita itu bisa diperluas, bukan hanya direnovasi ya. Sekarang ada perluasan di lantai 3. Tapi yang dimaksud perluasan itu kan kita beli ruko nomor 2, nomor 1, sehingga kita dari ujung sampai nomor 5 itu kan ya kita berdoa supaya menjadi milik kami pengharapan. Ketika sekarang kita belum diizinkan, terus kita kendor gitu ya. Aduh, percumalah kita itu orangnya susah ditemuin, bla 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 segala macam. Akhirnya kita berhenti berdoa. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh semangat yang palsu. Cuma pingin ketika belum dijawab, kita menyerah. Nah, kita bisa mencontoh daripada Lukas pasal 18 ini. Ayo berargumentasi pada Tuhan. Tuhan, ini sudah penuh nih Tuhan. Sehingga kita
perlu tempat yang lebih luas lagi. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Tapi kan dia pingin datang. Tuhan kan pingin kita datang dalam doa. Sampaikan. Tuhan ini sudah penuh, Tuhan kita perlu diperluas lagi. Saya tetap mempercayai. Apakah saya masih ada di Gen Pengharapan atau tidak dalam arti bukan hanya pensiun, mungkin saya juga sudah dipanggil Tuhan, tapi saya percaya apa yang kita gumulkan sepanjang itu tepat menjadi kerinduan kita dan juga menjadi apa namanya kemuliaan nama Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan menjawab doa kita semua. Teruskan doa itu sepanjang kalau belum jawab terus jangan pernah menyerah dan percaya satu waktu. Ya kita kepinginnya waktunya cepat gitu kan. Tapi kita nggak tahu. Tetapi jangan pernah menyerah. Dan yang kedua adalah tidak selalu berdoa. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita perhatikan. Kita bisa ditarik mundur oleh iblis. Ingat ya, jadi bahaya yang paling utama dalam setiap hal di dalam perjalanan iman kita adalah iblis. Bukan itu kambing hitam, tetapi memang firman Tuhan mengingatkan demikian. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, ya siap terkam siapapun kita gitu, siap menerkam kita. Ketika kita nggak siap ya kita diterkam. Salah satu yang menjadi kesiapan kita adalah doa. Ingat tadi pasal 17 dan ayat 8, 18 ayat 8 berbicara tentang akhir zaman, kedatangan ke Tuhan kedua kali. Salah satu bagaimana kita bisa mempersiapkan itu adalah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ketika kita tidak selalu berdoa, itu bahasa saya tidak selalu berdoa. Doa enggak ada, tetapi bolong-bolong berdoa. Bapak Ibu sekalian, ujungnya kita akan berhenti berdoa. Males, males. Maka perintah Tuhan yang mengharuskan kita, perhatikan tadi di dalam ayat yang kita bacain pertama, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nggak ada pilihan. Nah, ini mengingatkan kita. Kalau doa kita itu ya oke, ya enggak. Ancaman untuk berhenti berdoa itu sungguh tinggi. Jadi mari kita saling menularkan semangat berdoa. Ya sekarang ada mobil listrik gitu ya. Kalau dicas itu kan berapa persen ya kita berjalan seperti itu terus. Tapi kalau kita lupa ngecas berhenti gitu kan. Nah semakin lupa ngecas, jangan-jangan nanti mobil jadi rusak. Tapi saya nggak tahu jauh tentang itu. Tapi maksudnya seperti ini. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Itulah tugas kita semua sebagai orang-orang percaya. Jadi apapun kita, siapapun kita, mari kita bersama-sama menghidupi firman Tuhan hari ini. Berdoa sebagai kesiapan kita dalam menyambut kerajaan Allah, datangan kerajaan Allah, tapi berdoa yang bagaimana? Berdoa tidak kenal menyerah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendukung siapapun di dalam doa. Saya mendukung. Saya tahu ada Bapak Ibu yang rajin untuk berdoa, termasuk rajin membaca Alkitab, gitu ya. Nah, saya sedikit geser ke baca Alkitab ya. Kita bagus kok, kita membaca Alkitab. Tetapi yang saya rindukan dan tentunya Tuhan merindukan gitu ya. Kalau baca firman Tuhan tuh ya tiap hari. Baca firman Tuhan bolong-bolong boleh nggak? Ya boleh. Tetapi kita ingat ancamannya begitu kita borongan. Jangan-jangan kita cuma ini store aja gitu ya. Oh biar saya lihat dibaca. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud demikian berkata pada Ibu sekalian. Maksudnya seperti ini. Kita perlu kewaspadaan tinggi. Firman Tuhan itu kan menjadi sesuatu yang perlu kita makan tiap hari, perlu kita perhatikan tiap hari. Ya bacalah tiap-tiap hari. Jangan dirapel, 3 hari sekali baru lapor. Bisa jadi Bapak Ibu baca tiap hari, tapi lapornya 3 hari sekali bisa. Bisa ya, saya tidak menuduh Bapak Ibu. Tetapi yang baik adalah baca tiap hari, lapor tiap hari. Menunjukkan kita itu masih hidup gitu ya, tiap hari gitu. Kalau kita lapor, ketik, ketik kan masih hidup. Tetapi sekali lagi itu yang membutuhkan firman Tuhan dan termasuk berdoa adalah kita di dalam menyambut.
kedatangan kerajaan Allah. Marilah kita giat untuk berdoa. Saya sangat senang ketika bagian saya sebagai pendeta atau gembala jemaat, Bapak Ibu melibatkan saya untuk berdoa di dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan. Jadi dalam konteks, oh saya mau seperti ini, saya akan perencanaan seperti ini, dan saya dilibatkan di dalam doa, itu satu sukacita saya sebagai seorang gembala. Bukan Bapak Ibu ngajak makan aja ya, enggak. Tetapi maksud saya diajak berdoa itu senang sekali. Karena ini menunjukkan bahwasanya kita itu suka berdoa dan mengandalkan segala sesuatu dalam doa. Makanya saya juga melibatkan Bapak Ibu di dalam pelayanan saya. Doakan untuk perjalanan saya, untuk pelayanan saya. Saya melibatkan Bapak Ibu dan libatkan kami semua, libatkan saya dan Bu Rita, juga Pak Nikolas dengan Bu Jevina dan semua hamba Tuhan. Saya pikir harus sukacita, harus senang ketika jemaat-jemaat melibatkan kami hamba Tuhan di dalam doa. Kiranya semua kita diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang Engkau katakan, dan firman yang Engkau perintahkan kepada kami semua, supaya kami semua harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak kenal menyerah. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini, firman yang Kau perintahkan kepada kami semua, kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari. Sehingga ketika kami ada di dalam titik tidak kenal menyerah, maka kami boleh melihat bahwasanya Engkaulah sumber berkat kami, sekaligus kami tidak pernah kecewa kepada Engkau, karena kami datang di dalam segala kerendahan hati kami dan hormat kami kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan. Mampukan kami agar berdoa tidak kenal menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu Retno. Terima kasih Pak Edi untuk firman yang sudah disampaikan mengenai doa. Jika kita mendengar doa, tema berdoa itu rasanya menggelitik hati saya yang sering kali kalau berdoa meminta siapa yang berdoa. Padahal jika doa itu adalah nafas, seperti Pak Edi tadi yang dikatakan Pak Edi, kita berdoa harus dipaksa. Berarti kita harus, kita dipaksa untuk bernafas ya, Pak ya. Sebelum kita melanjutkan untuk doa syafaat ini, kita nanti akan menyanyikan juga adakanlah waktu. Waktu untuk berdoa sebagaimana tema di dalam persekutuan pagi ini, Pak Edi memilih tema berdoa tidak kenal menyerah. Semoga hal ini akan menjadikan kita melakukannya, bukan hanya mendengar saja. Terima kasih ya Pak Edi diingatkan untuk doa ini. Saya begitu tertarik. Semoga kami mampu melakukannya. Mari kita akan menyanyikan pujian Adakanlah Waktu. Adakanlah waktu untuk jadi suci, untuk berolehnya Tuhan yang memberi. Syaratnya berdoa, setiakan Tuhan, menolong sesama, berteguh iman. Adakanlah waktu untuk jadi suci, kerapkan menghadap
pribadi. Pandanglah wajahnya agar sinarnya mengubah, membentuk, menyembuh jiwa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, berterima kasih.